Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me. Today we will discuss about CBIS or Computer-Based Information System in course Management Information System chapter 6. Okay, evolution of the CBIS. In this slide, we can say that CBIS are in here Management Information System in 1964. IBM promote the concept as a means of selling disk file and terminals. Jadi ini evolusi dari tahun 1964. Pertama kali sistem informasi manajemen dibangun, yang bermula dari EDP, Electronic Data Processing di sini. IBM mempromosikan konsep menggunakan hard disk dan terminal untuk menyimpan data. Selanjutnya DSS 1971. DSS ini Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Ini mulai dibangun pertama di tahun 1971. Di dalam DSS ini diperkenalkan konsep MIS atau Management Information System untuk organisasi, dan DSS sendiri Decision Support System untuk individual, yaitu di sini manajer untuk pengambilan keputusan. Lalu berkembang lagi di tahun 1990 ada ACE. ACE ini Executive Information System, sistem yang sengaja dibangun khusus untuk top level management atau para pimpinan, di sini direktur, vice direktur, dan seterusnya. Lalu di tahun 2000 ada sistem ERP, Enterprise Resource Planning. Sistem ini digunakan untuk mendevelop suatu sistem e-business, yang serba online. Tokopedia, Bukalapak, nah itu di dalamnya ada sistem ini. Nah, semua ini adalah evolusi perkembangan dari Computer-Based Information System. The CBIS model. Di sini kita lihat di sini ada Accounting Information System atau biasa kita sebut SIA. Mungkin Anda dapat ini mata kuliahnya, Sistem Informasi Akuntansi. Lalu Management Information System, nah ini yang kita pelajari sekarang atau MIS. Selanjutnya ada Decision Support System. Nah, ini sistem pendukung keputusan untuk level pimpinan. Virtual Office ini sekarang lagi marak. Kenapa? Karena di masa pandemi kita nggak boleh kemana-mana, maka kita bisa kerja, bisa belajar dari rumah aja. Nah, untuk bertemu gimana? Kita bisa menggunakan WhatsApp Group, bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan Zoom, dan lain-lain. Toolnya banyak ini. Lalu Knowledge Based System. Nah, Knowledge Based System ini yang sekarang banyak diseru-serukan, yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Sekarang semua sistem banyak menggunakan sistem kecerdasan buatan. Salah satu contoh paling gampang kalau Anda mau memfoto pakai HP, nah terus di layar HP Anda itu dia langsung mendeteksi mana wajahnya. Langsung ada bulet-buletnya, misal di situ ada 5 orang yang mau foto, langsung di kamera itu muncul 5 buletan pas di wajah. Nah, itu sistem deteksi wajah. Nah, itu bagian dari ilmu ini. Knowledge Based System, di dalamnya ada kecerdasan buatan, Semua ini menghasilkan informasi. Dan informasi ini dikelola oleh perusahaan. Perusahaan di sini ada masalah apa? Lalu dari informasi ini bisa diambil keputusan. Lalu keputusan ini digunakan untuk problem solving, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di perusahaan. Next. Information Service. Information Specialists have full-time responsibility for developing and maintaining computer-based system. Jadi di sini spesialis informasi atau tenaga IT atau divisi IT mempunyai tanggung jawab penuh untuk develop dan maintenance, untuk mengembangkan dan merawat
computer based system atau sistem informasi di suatu perusahaan. Jadi di sini tugas siapa? Tugas para IT. IT itu bermacam-macam tugasnya. Ada yang ngurusin bagian database, ada yang ngurusin bagian jaringan komputer, ada yang ngurusin bagian sistem, ada yang ngurusin bagian keamanan jaringan agar sistem tidak bisa dihack dari luar dan lain-lain. Ya. Kalau Anda di sini, Anda bagian dari manajemen information system atau bagian dari sistem informasi manajemen, ya, sebagai sumber daya manusia di bidang manajemen. Next. Nah, di sini ya, user ini tenaga IT yang saya bilang tadi, dia mengurusi database atau di sini profesinya disebut dengan DBA, database administrator. Lalu ini anak-anak S1 sistem informasi, dia dicetak sebagai analis sistem. Lalu anak-anak S1 teknik informatika, nah di sini dicetak sebagai network specialist atau ahli jaringan komputer. Ya. Nah di sini analis sistem itu di breakdown ke belakang. Ada programmer di dalamnya, ada operator di dalamnya, dan di sini semuanya menggunakan peralatan komputer. Ya. Next. End user computing. Nah ini user atau brainware. Jadi kalau kita bicara computer based information system itu ada 3 komponen. Ada software, ada hardware, dan ada brainware. Nah, di sini brainware ya, atau user. And user computing, development of all or part application. Jadi di sini mengembangkan semua bagian dari aplikasi. Tugasnya merawat, memaintain, mendevelop, mengembangkan aplikasi-aplikasi sistem informasi di suatu perusahaan. Ya. Di sini stimulan to EUC, increase computer literacy, jadi meningkatkan kemampuan komputer, information system backlog, ya, memaintain log-log kinerja dari sistem informasi tersebut, low-cost hardware, di sini PC, pre-written software atau electronic spreadsheet. Nah, di sini hardware dan software yang digunakan para user tenaga IT di suatu perusahaan. Next. Information System and EUC. Kita lihat di sini ada user. Ya, user ini tenaga IT, komunikasi dengan komputer, menggunakan komputer, dan di sini ada information specialist ya yang mensupport para user di sini. Di suatu perusahaan tentunya ya. Di sini siapa? Di sini tenaga-tenaga IT, sama di sini juga tenaga-tenaga IT. Cuman ini beda spesialis. Di sini spesialis bidang aplikasi sistem informasi, di sini spesialis bidang aplikasi secara umum. Nah, di sini bekerja menggunakan komputer. Justifying the computer based information system. Di sini ada dari sisi ekonomi, cost reduction, menurunkan harga produksi, reduce inventory investment, mengurangi nilai investasi inventory, dan increase productivity, meningkatkan produktivitas perusahaan. Ya. Kalau dari sisi non ekonomik, di sini perceived value atau nilai keuntungan di suatu perusahaan. Next. Nah, ini siklus dari computer based information system. Yang pertama ada perencanaan atau planning fase. Yang kedua ada analisis fase atau analisis permasalahan atau kebutuhan sistem yang ada di perusahaan. Yang ketiga desain fase, ya ini tahapan untuk mendesain suatu sistem informasi di suatu perusahaan. Nah, ini implementation fase, yaitu mengimplementasikan analisa dan desain ke dalam suatu bahasa pemrograman. Ya, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan ketiga. Yang terakhir yaitu penerapan sistem informasi di suatu perusahaan. Nah, ini dianalisa di sini. Kalau misal nanti ada trouble, ada error, ditemukan bug-bug sistem, maka kembali ke sini. Di planning lagi, dianalisa lagi, didesain ulang, dibenahi programnya, diimplementasikan ke perusahaan lagi. Terus ya, dia berputar terus. Jadi tidak berhenti di sini terus
perusahaan menggunakan sistem tanpa ada evaluasi? Enggak, tetap dievaluasi di sini. Next. Role played by the manager and by the information specialist. Nah, di sini bisa kita lihat hubungan antara manajer dan spesialis sistem informasi. Dari tahapan ini, fase ada planning, analisis, desain, dan implementasi. Lalu di sini manajer menemukan permasalahan dari sisi planning, disupport information system specialist, ya. Lalu di sini manajer tugasnya mengontrol analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Nah, di sini tugas spesialis IT atau divisi IT, di sini ada sistem studi, menganalisa, mendesain, mengimplementasi sistem, membuat program dengan bahasa pemrograman, lalu di sini diimplementasikan ke perusahaan. Ini anak-anak IT di sini tugasnya, ya. Next. Management Information System using Information Technology for Competitive Advantage. Jadi sistem informasi manajemen itu menggunakan teknologi untuk berkompetisi di sini. Jadi semua perusahaan sekarang memang rata-rata menggunakan sistem ini. Baik itu perusahaan di bidang produksi, di bidang manufaktur, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan. Ya, kalau pendidikan itu kayak di kampus. Kampus itu punya banyak sistem informasi. Salah satu contohnya itu ada portal. Kalau Anda ngecek nilai itu di portal. Terus ada web UMK sendiri, terus ada e-learning, Sunan. Nah, itu bagian dari sistem informasi manajemen perusahaan kalau di kampus, ya. Terus yang diakses oleh para karyawan ada sistem absensi karyawan, terus ada sistem penggajian karyawan, ada sistem informasi keuangan kampus, dan seterusnya. Banyak, ya. Jadi memang sistem informasi manajemen itu sistem yang mengcover semua kebutuhan di suatu perusahaan. Nah, ini lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan ini ada banyak sekali. Yang pertama ada pemerintahan. Kalau pemerintahan ini biasanya sistemnya disebut dengan e-government. Ya, Kabupaten Kudus sudah pakai e-government. Kalau di lingkup daerah, ya, dinas-dinas di Kudus banyak menggunakan e-government. Siapa yang membuat e-government ini? Ya, para IT spesialis, ya, spesialis sistem informasi. Terus global community di sini ada, terus customer ini kalau kita posisinya sebagai konsumen belanja online menggunakan Tokopedia, menggunakan Bukalapak, menggunakan Blibli. Nah, itu di sini, ya. Secara tidak langsung kita sebagai pengguna sistem informasi di situ. Kompetitor, nah ini kompetitor perusahaan. Ya, perusahaan ini mereka bersaing secara sehat menggunakan sistem masing-masing untuk memasarkan produknya agar mudah diakses oleh para konsumen di sini. Stockholder or owner, nah di sini pemilik perusahaan sendiri, ya, bisa berbentuk pribadi, bisa berbentuk yayasan, dan seterusnya. Semuanya menggunakan sistem informasi di sini. Terus labor union, komunitas buruh, ya ini buruh perusahaan manufaktur, perusahaan produksi di Kudus banyak sekali, ya. Ada Polytron, ada Pura, ada Jarum, ada Sukun, dan lain-lain, ya. Nah, ini supplier. Supplier ini yang mensuplai bahan baku ke perusahaan. Mereka juga menggunakan sistem informasi untuk mensuplai barang-barang mereka ke perusahaan. Financial community. Nah, di sini biasanya SIA, sistem informasi akuntansi, yang mereka handle, ya, financial community yang mereka gunakan. Jadi sistem informasi di bidang keuangan. Ya. Luas sekali. Semua perusahaan menggunakan sistem sekarang, ya. Value chain. Value chain di sini kita lihat di sini ada infrastruktur perusahaan. Nah, ini perusahaan. Bagian di bawahnya ada human resource management. Nah, ini sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia yang dikelola sebagai pengelola sistem. Lalu di sini ada teknologi development, perkembangan teknologi di suatu perusahaan. Terus di sini ada procurement. Procurement itu pengadaan barang. Jadi kalau di perusahaan itu istilahnya kulak barang.
atau kulak bahan, ya. Nah, di bawahnya ini ada inbound logistik, logistik atau bahan baku yang dimasukkan ke perusahaan, ya, disuplai ke perusahaan, lalu di sini operasi, proses produksi, lalu menghasilkan produk, produknya ini siap dijual, lalu dijual oleh para marketing dan sales. Nah, setelah ini, lalu ada proses servis. Proses servis itu apa? Proses servis itu merawat konsumen. Ya, biasanya ini perusahaan menggunakan divisi customer service. Jadi customer service itu memang sengaja diterapkan di semua perusahaan dagang agar mereka bisa merawat konsumen. Jadi konsumen kalau mau komplain, kalau mau retur, ada dapat cacat produk dan seterusnya, nah itu bertemunya dengan customer service. Dua divisi ini penting, ya. Kalau bisa menjual tapi tidak bisa merawat, konsumen akan pergi. Bisa merawat tapi tidak bisa menjual, apanya yang dirawat? Orang konsumennya nggak dapat, ya. Jadi ini memang titik penting di suatu perusahaan, selain yang proses ketiga ini. Ya. Makanya sekarang banyak lowongan marketing di satu perusahaan. Di target 3 bulan, misal target penjualan 1000 unit. Kalau tidak mencapai target, di-cut. Ya, nah itu karena semua karyawan di divisi marketing ini harus bisa menjual produk, intinya itu. Nah, kalau sekarang udah tidak susah lagi menjual produk, tidak harus muter-muter marketingnya, tinggal menggunakan sosial media, menggunakan jasa-jasa portal penjualan online, ya kita bisa menjual produk kita dengan pasar yang sangat luas. Bahkan kalau produk kita itu kita jual dengan bahasa Inggris, dengan harga dolar, nah itu bisa menembus pasar internasional di sini, ya, pasar ekspor. Next, nah ini dari supplier mensuplai barang, ya. Ini ada alurnya sendiri, masuk ke perusahaan barangnya, di sini ada alurnya sendiri, lalu di sini relasi perusahaan yang siap membantu menjualkan atau bisa dibilang dengan distributor, dan di sini ada pembeli, ya, pembeli atau buyer, para konsumen, entah itu konsumen individu atau konsumen yang berbentuk perusahaan juga yang sudah berlangganan dengan perusahaan untuk selalu membeli produk-produknya, ya. Semua ini membutuhkan satu sistem informasi. Nah, sistem informasi ini disebut dengan sistem informasi manajemen. Next, nah ini infrastruktur sistem informasi manajemen. Komponennya ada sekian macam. Yang pertama software ini sudah pernah kita bahas. Software ini ada sistem informasi, sistem operasi, ya, ada Windows, ada Linux, lalu ada sistem aplikasi yang dibuat untuk membuat pemrograman, ada software yang dibuat untuk membuat gambar, logo, mendesain logo perusahaan, mendesain identitas perusahaan, dan lain-lain, ya. Lalu hardware ini ada printer, ada komputer, ada laptop, ada jaringan komputer. Jaringan komputer itu bisa berbasis kabel. Kalau di UMK itu menggunakan kabel, ya, antar gedungnya. Cuman kalau di dalam gedungnya menggunakan WiFi. Jadi kalau Anda di depan itu ada perpus lantai 2, nah lantai satunya itu ada ruang server atau ruang PSI. Di situ semua server UMK berada di ruang PSI itu, ya. Dan di sini karena ini ruang server, kalau Anda lihat itu kan kacanya itu selalu ngembun. Kenapa? Karena AC-nya itu nggak pernah mati, ya. Ruang server itu tidak boleh panas karena karena servernya itu nyala terus. Nah, biar tidak panas, maka AC-nya itu full 24 jam di situ. Makanya kacanya selalu ngembun karena di dalamnya itu dingin. Jangan sampai panas di sini, nanti kebakar, ya. Nah, dari situ, dari ruang PSI itu terus disebar ke semua fakultas menggunakan kabel. Nah, dari fakultas itu lalu dipasang WiFi untuk diakses para mahasiswa dan dosen, ya. Ini sistem jaringan di suatu perusahaan. Ini juga membantu infrastruktur sistem informasi di suatu perusahaan.
Selanjutnya database. Nah, ini database kalau di UMK itu punya 2.500 mahasiswa per tahun masuk, berarti 4 angkatan itu kita punya 10.000 mahasiswa aktif. Ya, itu bukan sedikit, itu besar. Dan database ini menggunakan software-software yang bisa digunakan untuk mengelola data sekian ribu mahasiswa atau sekian ribu data. Kalau di perusahaan, misal Polytron berarti sekian ribu produk Polytron. Ya, ini database-nya harus tangguh, kuat ya. Kalau tidak kuat, servernya hang ini. Karena datanya sekian banyak. Karena di sini database ini tidak cuma hanya produk aja, tapi data karyawan. Anda bayangin kalau di Polytron itu ada 10.000 karyawan, anggap aja. Semuanya datanya terekam di sini. Ya, nah ini tugasnya para spesialis IT ya untuk mengelola database di sini. Lalu informasi yang dihasilkan gampang aja, ini kalau di kampus itu Anda mendapatkan KHS atau kartu hasil studi. Nah, itu informasi yang dikeluarkan oleh sistem untuk para pengguna sistem. Ya. Kalau di perusahaan, di Polytron, di Jarum, itu informasinya misal penjualan produk dalam 1 bulan terakhir, penjualan produk dalam 1 tahun terakhir. Nah, itu di sini. User ini sebagai pengelola sistem, dan di sini information specialist di sini adalah para pembuat sistem. Anda posisinya bisa di sini ya sebagai user. Nanti ketika Anda lulus dan masuk ke perusahaan, mahasiswa ekonomi biasanya diterapkan untuk mengelola sistem informasi manajemen. Nah, makanya di sini Anda harus tahu dulu ya bagaimana sistem itu berjalan di suatu perusahaan. Komponennya apa aja. Next. The future. The bright side atau di sini bisa dibilang sisi positif. Information is getting more important ya, sistem informasi itu sangat menjadi hal yang sangat penting sekarang. Sisi negatif, trend and user computing is making information management more difficult. Ini bagi yang nggak tahu, sistem informasi itu menjadi hal yang susah. Bisa dibilang ini para user yang gaptek ya, yang gaptek menganggap computer based information system itu sesuatu yang susah. Tapi untuk mahasiswa sekarang saya kira enggak. Ya, mahasiswa sekarang itu sudah lebih common, sudah terbiasa dengan sistem-sistem di kampus, dengan sistem-sistem penjualan online, makanya malah bisa membantu lebih gampang kinerjanya. Ya. The functional areas should cooperate in developing their strategic plan. Nah, di sini strategic plan atau rencana strategis di suatu perusahaan kita lihat ya. Di sini strategic plan for information resource. Jadi di sini sumber daya untuk sistem informasi ditata, diatur di sini. Terus yang di sini planning for financial. Nah, di sini untuk keuangan ya. Jadi di sini untuk semua informasi, di sini khusus yang keuangan. Keuangan ini sangat penting. Kenapa? Karena yang diputar di perusahaan itu ya ini. Perusahaan itu membeli bahan baku ya, modal pula menggunakan finansial. Lalu proses produksi, menggaji karyawan juga dari keuangan. Lalu menjual produk, berapa yang dijual, mendapatkan untung berapa, dicek di neraca, dicek di jurnal, buku besar, neraca, nah itu juga keuangan. Ya, jadi ini komponen yang sangat penting karena memang ini nyawanya perusahaan, finansial. Ya. Strategic planning for human resource. Nah, ini SDM. Sumber daya manusia ya, divisi-divisi yang mengelola suatu sistem informasi manajemen dari top level manajemen sampai ke labor union atau level buruh ya, dari pimpinan perusahaan, personalia sampai turun ke bawah bagian produksi dan seterusnya ya, atau biasa kita sebut dengan buruh, teman-teman buruh di sini. Strategic planning for manufacture resource. Nah, ini proses manufaktur untuk perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu apa sih? Perusahaan manufaktur itu perusahaan yang mengelola bahan baku produksi. Jadi ada perusahaan manufaktur, ada perusahaan produksi. Ya, kalau perusahaan produksi itu mengolah
bahan menjadi barang jadi. Kalau perusahaan manufaktur itu mengolah bahan ya untuk siap diproduksi. Nah, ini bedanya. Cuman kalau di satu perusahaan kadang bisa jadi satu. Ini bagian manufaktur ada sendiri, bagian produksi ada sendiri. Memang perusahaan itu mengcombine dua-duanya. Bisa saja ya, banyak di Indonesia. Strategic planning for marketing resource. Nah, ini penjualan, marketing, sales ya, diatur semuanya, direncanain, dikembangkan agar penjualan ini bisa meningkat. Percuma saja perusahaan memproduksi bahan baku menghasilkan produk ribuan setiap tahun, tapi produk itu tidak bisa terjual ke masyarakat. Nah, ini dibutuhkan strategi. Bagaimana caranya ya? Bisa mengiklan melalui media televisi, bisa mengiklan melalui sosial media. Kalau kita lihat sekarang itu kan YouTube itu bisa untuk iklan produk, ya, para YouTuber itu mempromosikan produk-produk perusahaan, tentunya para YouTuber yang viewernya banyak, ya itu salah satu contoh promosi menggunakan sosial media. Video-video di Facebook sekarang juga ada iklannya, ya itu salah satu strategi perusahaan mencari sosial media yang banyak diakses masyarakat untuk memperkenalkan produknya di sini. Next. Strategic planning for information resource. Nah, di sini strategi bisnis. Influence on information resource mempengaruhi sistem informasi, dan sistem informasi di sini juga berpengaruh pada bisnis strategi. Jadi di sini saling berpengaruh ya antara strategi bisnis dan strategi resource sistem informasi. Yang di sini mempengaruhi ke sini, yang sini mempengaruhi ke sini. Next. Information is gathered from all of the physical system element. Jadi informasi itu dikumpulkan, ya. Kita lihat di sini dari sisi manajemen, input resource, lalu proses, lalu output. Ya. Nah, di sini kembali lagi ke proses manajemen. Manajemen input lagi, di sini ada proses lagi, lalu menghasilkan output. Ya. Di sini siapa? Perusahaan. Di sini siapa? Konsumen. Output ini dikeluarkan untuk para konsumen pengguna produk. Di sini level manajemen yaitu para pengelola produksi di suatu perusahaan. Ya. Semuanya terintegrasi menggunakan sistem di sini. Dimensi of information. Nah, di sini relevan, akurasi, timeline, completeness ya. Information system itu relevan, akurat, terus sesuai jadwal ya. Lalu informasinya lengkap di sini. Jika tidak memenuhi keempat ini, maka informasi itu dianalisa lagi, dikembangkan lagi, di-maintenance lagi, bahasa pemrogramannya dibuka lagi, para spesialis information system merubah lagi program yang sudah ada agar memenuhi keempat dimensi ini. Ya. Next. Nah, di sini information system, lalu di sini ada bagian manajemen. Terus di sini ada bagian IT, lalu di sini ada bagian organisasi. Kita lihat di sini manajemen dia menghandle urusan bisnis perusahaan, ya. Bagian teknologi, information teknologi, di sini ada information system yang membantu sehingga dari bisnis perusahaan masuk ke sistem. Sistem ini menghasilkan DSS atau Decision Support System untuk para manajer. Nah, di sini ketika ada masalah maka dia kembali lagi ke sini ya. Nah, organisasi ini adalah sumber daya manusia, manage change fitting technology to organization. Jadi dia merawat atau memanage teknologi pada suatu perusahaan berbasis organisasi ya. Organisasi itu maksudnya struktur organisasi dari level direktur, vice direktur, manajer sampai ke kepala bagian sampai ke para buruh pekerja perusahaan ya. Next. Nah, oke. Terima kasih. Segini dulu kuliah dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan mari kita diskusi melalui WhatsApp group. Oke, kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.